Tahukah kalian tentang Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara atau yang sering dikenal dengan tokoh Bapak Pendidikan Nasional adalah salah satu tokoh nasional yang sangat berjasa bagi Indonesia terutama di bagian pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, tahukah kalian apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah hidup seseorang atau tokoh yang dikenal banyak orang yang ditulis oleh orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita yaitu perjalanan hidup seorang Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir 2 Mei 1889 di Pakualaman. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Suwardi Suryaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal. Guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial, kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Suryaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Selama masa hidupnya, beliau sempat menempuh beberapa pendidikan di beberapa sekolah seperti Sekolah Belanda 3, Sekolah Guru di Yogyakarta, Stovia, atau Sekolah Kedokteran yang berada di Jakarta. Pendidikan Stovia ini tidak dapat diselesaikan karena alasan kesehatan tubuhnya. Saat dewasa, Ki Hajar Dewantara terjun ke dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah yang biasanya berisi tentang kritik-kritik sosial politik kaum bumi putra kepada penjajah. Tulisan beliau mengandung unsur-unsur komunikatif, mengena, dan tegas. Beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama dengan Danu Dirya Setiabudi atau yang dikenal dengan Dost Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indes Partij pada tanggal 25 Desember 1912. Partai politik pertama yang di Indonesia yang beraliran nasionalisme. Namun sayangnya partai ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Namun beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah. Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu untuk Semua tetapi Satu untuk Satu juga. Hal ini menyebabkan beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda di Pulau Bangka. Tetapi Dost Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya ketiganya diasingkan ke Belanda atas pemerintahan mereka sendiri. Pengasingan ini menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europese Acte. Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919. Beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman inilah yang digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada 3 Juli 1922, didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman Siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Pada masa pembentukan Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara yang saat itu berusia 40 tahun memutuskan untuk mengganti namanya dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi nama yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak ingin menggunakan gelar kebangsawannya karena ingin merasa lebih dekat dengan rakyat pribumi. Percaya, tegas, penuh ilmu,
hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Itulah perkataan yang pernah dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat berdedikasi bagi bangsa Indonesia. Kelahiran beliau juga diangkat menjadi Hari Pendidikan Nasional yang dalam waktu dekat akan kita rayakan. Demikianlah kisah perjalanan hidup seorang Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya terima kasih.